Shalom saudara, sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar menjadi kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah apakah orang Kristen pasti berbuah? Jadi, apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, "Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu menghasilkan buah roh. Sebab, buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia yang berbuat kebaikan, yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik daripada orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun, ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi, untuk orang dunia yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya hanya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Selain Roh Kudus mentransformasi hidup kita, kita pun harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan disiplin rohani seperti saat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon, tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri. Demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya.
orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sejati yang abadi, ku ceritakan pada dunia, biar semua orang mengenal. Kau memanggilku, takkan ku ragu, setia, dan kini ku mau jadi terangmu. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat tahun baru 2026, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri di tahun yang baru ini, di hari yang baru ini. Kita mau sama-sama bersuka cita. Biarlah damai itu turun atas setiap kita. Mari kita mau tundukkan kepala, sama-sama kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan. Tahun yang baru yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, memasuki tahun yang baru. Kami percaya berkat yang baru, sukacita yang baru, damai yang baru turun atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kami. Kami mau melewati tahun ini bersama dengan Engkau. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu sempurna bagi kami yang berharap dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai itu ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut tahun yang baru dengan kasih-Mu Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Jemaat, boleh saya persilakan untuk duduk kembali. Engkau Bapa yang baik. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadirat-Mu. Sebab kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Oh Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, hati-Mu melimpah
bagiku. Naikkan syukurmu di hadirat Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih kepada Yesus Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Angkat tanganmu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukur di hadirat Tuhan, sebab Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami angkat hati kami mau angkat suara menyembah. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan terima kasih Tuhan. Kami melihat selalu baru terang-Mu atas kehidupan kami Tuhan.
Tuhan memberi hari yang baru. Dia memberikan tahun yang baru dan harapan baru. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, pertolongan-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Kalau dulu Tuhan Tuhan menolong kita, maka sekarang, nanti dan selama-lamanya Dia akan tetap menolong kita. Besar setiamu. Terima kasih Yesus. Mari sambil perlahan kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Ku naikkan syukurku buat karya. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Bersyukur buat tahun yang baru ini Tuhan. Bersyukur buat pengharapan yang baru. Kami percaya sukacita melimpah atas kami. Oh Yesus, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ucapan syukur dari hati kami mengalir Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan. Terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Semua Dia yang memberi kehidupan baru, yang memberi hari baru. Oh Yesus, inilah penyembahan kami Tuhan, penyembahan dari dalam hati kami Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa Tuhan, Engkau begitu dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu besar melimpah atas hidup kami. Dan kami percaya Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya.
Sungguh Engkau baik Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Oh Yesus, pagi ini kami naikkan syukur kami Tuhan dari dalam hati kami. Kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, dan kami yakin, kami percaya, kami memasuki tahun yang baru juga kami dipenuhi dengan penyertaan-Mu. Biarlah segala pujian, segala hormat kami naikkan hanya bagi nama-Mu Yesus. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Segala pujian dan syukur Allah yang mulia, Engkaulah yang awal dan Engkau yang akhir. Oh Yesus, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagiku. Allah pujian sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kaulah Alfa dan Omega,
Kaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Maka siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari umat Tuhan, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Telah Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Amin. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Mari kita mau bersorak. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Engkau begitu baik Tuhan. Kami mau selalu bersorak kepada-Mu Tuhan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih. Sekali lagi nyatakan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersorak, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan. Haleluya, 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 haleluya. Beri sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Engkaulah benteng hidup kami Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Dia. Berjalan bersama-Mu, kami tidak akan gentar. Karena ada tangan-Mu yang selalu menopang Tuhan. Tangan-Mu
Yes, terima kasih. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan, Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kami akan selalu berjalan bersamamu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Berjalan bersamamu, kami tidak akan gentar, sebab tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang kami untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Yes, Kau akan mengangkat kami Tuhan ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, oh benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi nyatakan, Kau kekuatanku, Engkaulah panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Siapa namanya? Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi, Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Yesus, sebab Engkau baik Tuhan, kasih-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali, kita akan berdoa syafaat. Mari saya persilakan bagi yang bertugas. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang dahsyat. Setahun sudah kami lalui bersama dengan Engkau. 12 bulan Tuhan sertai langkah kami. Dan 365 hari Engkau selalu ada bersama kami, berjalan bersama kami. Setiap jam, setiap menit, setiap detik Engkau selalu ada dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur. Karena tidak pernah Tuhan tidak berjalan bersama kami. Selalu ada, selalu menyertai, dan Engkau Allah Immanuel yang ada terus bersama kami. Sehingga pagi ini Tuhan, di minggu pertama kami memasuki tahun 2026, hati kami melimpah dengan syukur. Karena kami tahu ada kemenangan di depan yang akan kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Kalau kami sudah menyelesaikan 2025 dengan indah Tuhan,
kami pun punya kepercayaan dan yakin teguh Tuhan bahwa tahun 2026 kami akan berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi ini Tuhan, kami anak-anak mau kembali bersyukur, kembali bersekutu, kembali beribadah, dan kembali berbakti kepadamu Tuhan. Membawa syukur kami, membawa cinta kami, membawa kasih kami buat Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami satukan iman kami untuk kami bersama-sama menaikkan syafaat-syafaat kami. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan mendengarkan apa yang menjadi seruan kami, apa yang menjadi doa kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Berkat-Mu selalu ada untuk Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, untuk Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, untuk Bapak Pendeta Abed Nego Rasdi, dan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Demikian juga dengan Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan sudah menempatkan pemimpin-pemimpin rohani kami untuk membina kami, menjaga kami, membimbing kami, Tuhan, Roh Allah ada terus atas para pemimpin rohani kami. Sehingga di dalam memimpin kami, membina kami, memberikan bimbingan yang terbaik buat kami. Sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak rohani dari seluruh pemimpin-pemimpin rohani Tuhan, kami akan terus dibawa naik level yang lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, masing-masing di daerah mereka, masing-masing di gereja mereka, membawa pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Hanya satu yang kami yakin, bahwa Tuhan selalu mengulurkan tangan pada waktu para pemimpin rohani kami berseru meminta pertolongan dari Engkau Tuhan. Di tempat-tempat ibadah mereka, pelayanan mereka, anak-anak rohani mereka, kami tahu ada hal-hal yang harus mereka hadapi. Tapi hikmat Allah, kebijaksanaan Allah dan pengetahuan yang baru terus Tuhan berikan. Sehingga setiap pergumulan yang harus mereka lalui, mereka membawa kemenangan, membawa setiap jemaat untuk membawa untuk kami terus bersuka cita di dalam pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis pengurus di gereja kami. Dan kami juga bersyukur untuk para panitia yang sudah terlibat di rangkaian acara kami beberapa bulan terakhir ini Tuhan. Kami bersyukur seluruh panitia, seluruh majelis, seluruh pengurus, kami sudah bersatu hati di dalam kami bekerja bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga seluruh rangkaian bisa kami selesaikan dengan baik. Itu semua campur tangan Tuhan yang terus luar biasa untuk kami. Dan terus Tuhan untuk tahun ini Tuhan, kalau kami para pengurus akan ada perubahan, ada pembaruan, kami tidak tahu siapa yang Tuhan pilih untuk ada di dalamnya. Tapi sebelum Tuhan kami memulai langkah kami kepengurusan yang baru di tempat ini, Tuhan yang terlebih dulu ada di depan kami, memimpin terkhusus untuk Bapak Gembala kami, sehingga orang-orang yang tepat akan Tuhan tempatkan di kepengurusan yang baru 2 tahun yang akan datang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus bersyukur untuk gedung gereja kami yang sudah kami tempati ini Tuhan. Tapi kami terlalu yakin, kami bukan hanya jadi penyewa, kami bukan hanya jadi pengontrak, tapi akan menjadi pemilik dari gedung dan tanah ini Tuhan. Kami imani di dalam nama Yesus, cara Tuhan yang luar biasa menolong kami, cara Tuhan yang luar biasa dan dahsyat akan menyediakan berkat untuk kami, sehingga tanah ini, bangunan ini akan menjadi milik jemaat GPI Gunung Padang dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, banyak hal-hal yang terjadi di negara kami. Banyak bencana-bencana yang terjadi di negara kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan untuk bangsa kami. Tapi satu yang kami yakin Tuhan, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Mu untuk bangsa kami, melewati semuanya ini dengan cara-Mu Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan, walaupun banyak bencana, walaupun banyak hal-hal yang terjadi di luar kemampuan kami,
Tapi Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para wakil rakyat, seluruh jajaran yang sampai ke daerah-daerah Tuhan. Hikmat-Mu turun Tuhan, sehingga di dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka, hikmat-Mu terus Kau berikan. Walaupun banyak kencetan dari mana-mana, banyak kritikan, bahkan banyak cemoohan, tapi Tuhan, kalau Tuhan sudah menempatkan para pemimpin untuk bangsa ini, mereka akan menyelesaikannya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan dan terus penyertaan Tuhan, sehingga bangsa kami bisa melewati segala sesuatu yang terjadi saat ini. Segala tangisan kami serahkan kepadamu Tuhan, sehingga bangsa kami akan terentaskan dengan baik, menuju bangsa yang sejahtera, menuju bangsa yang makmur dan damai sejahtera, menuju bangsa yang benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang terjadi kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan turun atas kami, Roh-Mu memimpin kami, sehingga kami mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan melalui Bapak Gembala kami Tuhan. Demikian juga kalau kami akan duduk sehidangan dengan Engkau, Tuhan layakkan kami, sucikan kami, ampuni kami, sehingga kami layak untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mau mengajak untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menggenapi amanat agung. Oh Yesus, kami siap Tuhan. Kami mau mendengarkan panggilan-Mu Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama untuk menaikkan pujian ini. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Sampai generasiku diselamatkan. Ini
Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Katakan ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Katakan sekali lagi, ini aku. Mari bersama-sama angkat tangan semua. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Amin Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku, sampai generasiku diselamatkan. Katakan sampai generasiku, nasiku diselamatkan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ini kami umat-Mu. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Pakai hidup kami, pakai generasi kami selanjutnya Tuhan, untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Koralabasikaralalalamu. Hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, lawatanmu atas setiap kami, dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Terus bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sedang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu pertama di bulan Januari tahun 2026, di mana kita ada pagi hari di tempat ini, itu menandakan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang rindu untuk terus dipimpin Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, pekerjaanmu, sekolah dan kuliah anak-anak kita, termasuk di dalam pelayanan dan pengiring kita akan Tuhan. Pagi hari ini Gembala pembina kita akan menyampaikan pesan firman Tuhan memasuki tahun 2026, berbicara tentang tahun amanat agung. Biar setiap gereja Tuhan meresponinya. Taruh tangan kananmu di dadamu, katakan, Tuhan, aku siap mendengar pesan firman-Mu dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pujian telah kami naikkan, penyembahan kami telah kami naikkan kepadamu. Biarlah semuanya boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Demikian persembahan yang kami bawa, apapun itu, persembahan syukurkah, persembahan umumkah, persepuluhan kami kah, biarlah kami membawanya dengan sukacita sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau, bahwa hidup kami ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan. Dan pagi ini kami akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala pembina kami, memasuki di tahun yang baru, tahun 2026. Biarlah pesan firman Tuhan di minggu pertama ini Tuhan membawa setiap kami umat Tuhan boleh meresponi apa yang jadi panggilan kami masing-masing. Oleh karena Tuhan Yesus, urapi setiap sarana yang kami pakai, media-media yang kami pakai, alat-alat yang kami pakai, supaya pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala pembina kami, biarlah Tuhan Yesus boleh kami dengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap kami hadir pagi hari ini, hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buka untuk kebenaran firman-Mu. Selama pemberitaan firman Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi tempat ini, terlebih hati setiap kami masing-masing.
Selama pemberitaan firman Tuhan, segala kuasa-kuasa yang di luar Tuhan kami mau patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tapi yang kami rindukan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur, serta kami siap untuk berkati oleh firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan dan siap diberkati serta melakukan firman Tuhan, kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa kita memasuki hari pertama tahun 2026. Tema tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The Year of Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14. Kita baru saja meninggalkan tahun 2025. Tahun penuaian. The Year of Harvest. Tahun 2025 juga tahun yang sukar, sulit. Peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Meskipun demikian, memasuki tahun 2026 kita harus berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Haleluya. Alasan kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku atau jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan saya Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Alasan ketiga, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025? Karena kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14-16, maka hal yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan hal ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya.
berdasarkan 5 hal ini, kita akan berani berkata, Tuhan, saya percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Alasan keempat, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025? Karena kita memasuki tahun 2026, tahun amanat agung, yang berarti kita akan lebih dipakai Tuhan dalam proses penyelesaian amanat agung. Maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung, the year of the Great Commission. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris ke daratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukanlah sekedar perintah, tetapi satu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa dengan tahun 2033? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, Tuhan berbicara kepada gerejanya. Banyak organisasi-organisasi, aliran-aliran kekristenan yang mempunyai visi yang sama, yaitu target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali dan tanda akhir zaman, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka sesudah itu barulah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun, yang jelas tidak akan lama. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan target penyelesaian amanat agung tahun 2033 bagi gerejanya, artinya tinggal 7 tahun lagi. Saya tidak berkata, sekali lagi, saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Ini tidak alkitabiah. Tapi kalau dikatakan tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, ini alkitabiah.
karena kedatangannya bisa sewaktu-waktu. Saya mau mengajak kita semua agar semakin hidup intim dengan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan terus berjaga-jaga. Saya akan ingatkan bahwa sesuai dengan Roma 8:29, bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Untuk bisa menjadi murid Kristus, kita harus melakukan seperti apa yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Tugas utama dari murid Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Sebuah visi global bahwa Injil akan dijangkau ke semua orang dan semua bangsa hingga tahun 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan PEACE. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. 3, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. 4, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Perlu digarisbawahi bahwa kita harus melakukan semuanya ini seperti Tuhan Yesus melakukannya, agar amanat agung selesai.
Supaya kita bisa melakukan seperti Yesus melakukan, sehingga amanat agung selesai, maka kita harus memiliki sifat atau karakter yang benar sebagai murid Kristus. Alkitab memaparkan karakter ini dalam 4 gambaran, yaitu anak kecil, prajurit, olahragawan, dan petani. Yang pertama, untuk bisa menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter seperti anak kecil. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 3 dan 4, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil biasanya suka menangis, sangat bergantung dan percaya kepada orang tuanya, dan tidak suka berbohong. Kalau kita mau merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kita akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, pasti kita akan menangis. Karena di hadirat Tuhan ada sukacita, ada kasih, ada nikmat senantiasa. Karena itu harus banyak berada dalam hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita harus bergantung dan percaya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain, seperti bergantung kepada strategi manusia. Kita tidak boleh berbohong, sebab orang yang suka berbohong, bapaknya adalah iblis. Untuk menyelesaikan amanat agung, gereja harus rendah hati, bergantung dan percaya pada pimpinan Tuhan. Tidak salah kalau gerejanya menjadi besar, tapi dengan cara-cara yang benar di hadapan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, agar makin peka terhadap tuntunan Tuhan. Gereja Tuhan harus berkolaborasi. Karena itu gereja harus rendah hati. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Yang kedua, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja atau berkeluarga. Tetapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari tidak boleh menghambat fokus panggilan utama kita sebagai murid untuk menyelesaikan amanat agung. Dengan demikian, kita akan berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam tahun amanat agung ini, iblis akan makin keras berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dalam menyelesaikan amanat agung. Hati-hati, jangan sampai dialihkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam Alkitab, paling tidak ada 104 ayat yang berbicara tentang kesombongan atau keangkuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara
yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yesaya 13 ayat 11b berkata, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Hari-hari ini saya banyak melihat anak-anak Tuhan dan para pemimpin dilemahkan oleh Tuhan. Seperti yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Ini semua diizinkan Tuhan. Supaya kita tidak meninggikan diri. Tuhan berkata, dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, maka kita harus siap untuk dilemahkan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Supaya bisa menurut peraturan-peraturan olahraga, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 sebagai berikut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi untuk bisa menurut peraturan olahraga, Rasul Paulus melatih tubuhnya dan menguasainya. Di sini kita melihat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung tidak mudah. Melatih tubuh dan menguasainya itu perlu pengorbanan. Hal ini perlu kita lakukan supaya seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini harus dilakukan kalau mau pelayanan kita dalam menyelesaikan amanat agung seperti metode yang Yesus lakukan. Sehingga kita akan melihat tahun 2033 target penyelesaian amanat agung terjadi. Haleluya. Yang keempat, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter petani. Alkitab menggambarkan sosok petani yang sabar, tekun, dan setia menabur. Petani tahu bahwa hasil tidak instan. Ia menabur, menyiram, menunggu, dan memelihara. Demikian juga dengan penyelesaian amanat agung. Hasilnya tidak instan. Ini bukan pekerjaan sehari. Kita harus menabur setiap hari. Menabur penginjilan lewat hubungan pribadi. Menabur kesaksian lewat pekerjaan dan profesi. Menabur tenaga dan waktu untuk pemuritan. Menabur kasih untuk meringankan penderitaan. Menabur doa tanpa henti. Menabur untuk pendirian gereja-gereja baru. Semua yang menabur pasti menuai.
saya mengajak untuk menabur semua hal ini setiap hari sampai amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Mulai berbahasa roh. Oh Dia Oh Jesus. Jesus. Bapa, kalau kau izinkan kami boleh memasuki tahun 2026, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan kami percaya tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Abah. Berkatilah mereka masuk ke tahun yang baru ini. Pakai kami dengan lebih dahsyat lagi untuk menjadi alat-Mu menjelaskan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Urapi saat ini ya Abah. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Bapa terima kasih. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mengingatkan kita. Kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, lihat keadaan diri masing-masing. Memasuki tahun yang baru, introspeksi. Kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan, di mana kita lakukan tahun 2025, minta ampun. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Apa Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan? Ampuni kami ya Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Syukur dan terima kasih. Dengan suara jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan terima kasih. Ora laba. Ya laba. Bapa terima kasih. Terima kasih. Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau sudah membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru buat anak-anakmu. Memasuki tahun 2026. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Haleluya.